Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita sangat berlimpah luas. Bahkan kadang-kadang tanpa kita pinta pun Allah dengan Rahman Rahimnya menganugerahkan semua nikmat itu kepada kita tanpa syarat. Untuk semuanya itu tidak ada kata yang patut diucapkan selain memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, nikmat Allah yang kita dapatkan sangatlah banyak. Mulai dari nikmat sehat, nikmat bisa makan minum, nikmat panca indera, nikmat akal dan nikmat iman, nikmat Islam dan masih banyak lagi. Pasti kita dapat atau kita pernah bisa menghitungnya. Tak heran hal ini memang sudah dinas dalam Al-Quran, yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Menjadi hamba bersyukur bagi Rasulullah SAW tidak semata-mata mengatakan Alhamdulillah, namun beliau implementasikan makna syukur itu dalam bentuk menjadi hamba yang ahli ibadah. Oleh karena itu, ibadahnya Rasulullah SAW tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kenapa kita harus bersyukur? Allah menjawabnya di dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku dan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azab yang ku beratkan kepadamu. Secara bahasa, syukur adalah pujian kepada yang telah berbuat baik atas apa yang dilakukan kepadanya. Syukur adalah kebalikan dari kufur. Sementara syukur menurut istilah adalah penggunaan seluruh nikmat Allah SWT oleh seorang hamba baik dalam bentuk pendengaran, penglihatan, hati maupun yang lainnya, sesuai dengan tujuan penciptanya. Kaum muslimin rahimakumullah, syukur terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, syukur melalui ucapan dengan cara memujinya dan menyebutkan berbagai nikmatnya kepada manusia, yakni engkau menyifati pemberi nikmat dengan sifat kedermawaan, kemuliaan, dan sifat-sifat lainnya menunjukkan penerimaanmu pada nikmat dan pengakuanmu terhadap rendahnya makom dari makom pemberi nikmat. Yang kedua, syukur dengan lidah dapat dilakukan dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah SWT dalam setiap kesempatan. Aisyah menyebutnya bahwa Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah pada setiap kesempatan dalam hidupnya. Diriwayatkan dari Zaid bin Aslan bahwa Nabi Musa berkata, Tuhanku, Engkau telah memberiku nikmat yang banyak kepadaku, maka berilah aku petunjuk agar dapat banyak bersyukur kepadamu. Ketiga, syukur melalui hati. Sebagian berfirman Allah Subhanahu wa taala yang artinya segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya kamu meminta pertolongan. Imam Syahrani berkata dalam kitab berjudul Lataif Al-Minan, syukur hati hanya dapat dicapai melalui keyakinan seseorang yang kukuh bahwa segala yang berada dalam genggamannya, baik nikmat, manfaat, kenyamanan, gerakan, dan diam adalah karunia dan hanya bukan dari yang lain. Semua itu agar syukur hamba melalui lidahnya sesuai dengan hatinya dan menggambarkan bahwa tidak ada yang memberi nikmat pada hamba tersebut selain Tuhannya yang Maha Agung. Yang keempat, syukur melalui anggota badan. Caranya dengan melaksanakan segala hal yang telah diwajibkan oleh Allah SWT kepada manusia. Ibnu Qudamah berkata, syukur anggota badan adalah mempergunakan segala nikmat Allah SWT dalam melakukan ketaatan kepadanya dan berupaya untuk memohon pertolongan agar dihindari dari kemaksiatannya. Di antara dengan kedua mata adalah engkau menutupi segala aib seseorang muslim yang terlihat. Syukur dengan dua telinga adalah engkau menutupi telinga dari setiap aib orang muslim yang engkau dengar. Semua itu termasuk kategori syukur pada anggota badan. Kaum muslimin rahimakumullah, sedikit penjelasan mengenai hakikat syukur kepada Allah SWT. Doa kita semoga kita bukan termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah
bukan orang-orang yang melupakan dan melalaikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang hanya bisa berkeluh kesah, dan juga bukan orang-orang yang iri dengki terhadap nikmat yang diterima orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.